Halo semua, selamat sore. Pak Trisus Jiwandono lagi di sini, masih dengan topik penelitian, tapi kali ini yang akan saya bahas adalah penelitian kuantitatif. Topik saya adalah bagaimana kita menentukan validitas sebuah angket dengan menggunakan SPSS. Jadi bayangkan Anda sudah menggali data melalui angket kepada beberapa orang responden, kemudian datanya sudah terkumpul. Kemudian data itu atau jawaban dari responden Anda beri nilai. Untuk jawaban yang tepat Anda beri 1, untuk jawaban yang tidak tepat Anda beri 0. Jadi datanya berupa 1 dan 0 untuk setiap responden. Nah, sekarang kita ingin melihat apakah angket kita itu sudah valid, sudah bahasa Indonesianya sahih ya, artinya sudah sesuai untuk tujuan yang akan kita capai di dalam penelitian, di dalam mengukur sebuah konsep. Apakah angket itu sudah valid? Nah, kita bisa menjawabnya dengan menggunakan SPSS. Saya akan menunjukkan langkahnya mulai dari model angketnya sampai pada output SPSS-nya. Nah, mari kita simak sajian saya. Nah, ini adalah angket yang sudah kita buat ya. Jadi ini katakanlah angket pengukur kepribadian 1 ya. Kemudian ada data tentang respondennya, nama, jenis kelamin dan sebagainya, kemudian pertanyaannya. Nah, ini yang penting ya. Jadi pada setiap pertanyaan ada pilihan berganda dan mereka harus menjawab dengan memilih salah satunya. Nah, hanya satu dari jawaban ini yang benar menurut kunci jawaban. Kalau sang responden memilih jawaban yang benar, maka nanti di dalam penghitungan itu angkanya atau skornya adalah 1. Tapi kalau salah, tidak sesuai dengan kunci jawaban, maka angkanya adalah 0. Ya, jadi misalnya nomor 1 ini ada situasi yang menegangkan, pilih satu yang paling mewakili respons Anda. Jawaban yang benar adalah C. Jawab C, maka maka dia harus mendapatkan skor 1. Tapi kalau responden itu menjawab D atau yang lain, maka dia mendapatkan angka 0 ya. Jadi seperti itulah kita memberikan skor pada angket ya. Nah, kemudian angketnya itu kita kumpulkan, kita ringkas jawabannya di Microsoft Excel. Nah, ini angkanya seperti ini. Nah, ini sudah kita pindah ke Microsoft Excel. Perhatikan bahwa respon yang paling kiri adalah memuat kolom responden. Kemudian yang nomor berikutnya atau pada lajur berikutnya itu adalah skor yang didapatkan oleh setiap responden. Jadi misalnya si A ini untuk pertanyaan pertama dia mendapat angka 1, untuk pertanyaan kedua mendapat angka 1, untuk pertanyaan ketiga mendapat angka 0, dan seterusnya. Ya, jadi ingat bahwa 1 artinya benar sesuai dengan kunci jawaban, 0 artinya salah. Ya, jadi masing-masing responden akan mendapatkan skor entah itu 1 atau 0 seperti ini. Ya. Nah, untuk mempermudah pemindahan ini ke lembar SPSS, maka kita harus menghilangkan kolom yang ini ya. Nanti SPSS maunya langsung bekerja dengan datanya, mungkin tidak perlu data dari respondensnya, maka ini bisa kita hilangkan ya. Bisa kita hilangkan, delete cell, delete sheet columns. Nah, seperti ini ya. Jadi Anda menyiapkan data dalam Excel dalam bentuk seperti ini. Ini ada 11 responden ya. Jadi perhatikan bahwa saya mempunyai 11 responden. Dari nomor 2 sampai 12, jadi jumlahnya 11 responden. Oke. Nah, kemudian angket ini dalam Excel ini kita muat atau kita impor ke SPSS. Sekarang saya akan menunjukkan lembar di SPSS-nya setelah kita impor ya. Nah, ini adalah tampilan dari layar SPSS setelah kita impor
file Excel tadi ke SPSS. Perhatikan V1, V2 dan sebagainya ini adalah pertanyaannya, pertanyaan pada angket tadi. Ini saya punya 30 butir pertanyaan. Ya, oleh SPSS ditaruh di lajur paling atas dan itu oleh SPSS dianggap sebagai variabel. Ya. Kemudian yang nomor 1 sampai 11 ini adalah responden saya. Ya, jadi tadi kan saya bilang ada 11 responden ya. Ini responden 1 menjawab nomor 1, mendapatkan skor 1. Untuk pertanyaan kedua dia mendapatkan skor 1, untuk pertanyaan ketiga dia mendapatkan 0 dan sebagainya. Ya, sementara responden kedua untuk pertanyaan pertama dia mendapatkan 0, untuk pertanyaan kedua dia mendapatkan skor 1 dan sebagainya. Pokoknya ini semuanya adalah berupa skor dari setiap responden untuk jawaban pada angketnya, jawaban mereka pada angket. Ya. Kemudian perhatikan di sini ada variable view, ini harus dicek. Ya. Nah, perhatikan bahwa untuk type ini harus berupa numerik. Jadi SPSS akan membacanya sebagai angka numerik. Ya. Karena kalau Anda tidak hati-hati, ya, kemungkinan dia masih berupa seperti ini, string. Nah, ya, kalau Anda harus memeriksa kembali ya lembar ini untuk memastikan bahwa semuanya sudah berupa numerik. Ya, kalau belum berupa numerik harus diganti. Seperti misalnya tadi, kalau misalnya hasilnya masih seperti ini, masih string, itu harus diklik, ya, kemudian dipindah ke numerik yang diklik, ya, kemudian klik OK. Jadi semuanya harus berupa numerik, ya. Ini lebar kolomnya, desimalnya dan sebagainya, ya. Jadi perhatikan bahwa type ini harus berupa numerik. Oke. Nah, kita kembali pada data. Kemudian dari sini kita ketikkan atau kita klik analyze, kemudian scale, kemudian pilih reliability analysis. Kemudian dari sini pindahkan semua ini. Caranya adalah dengan seperti ini, kemudian sampai ke bawah, tekan tombol shift, klik di sini. Nah, seperti itu ya, tekan tombol shift sambil mengklik di angka yang paling bawah, kemudian pindahkan ke sini. Nah, jadi semuanya sudah masuk ke sana dan siap untuk diproses. Kemudian pilihlah statistics di sini. Kemudian centanglah ini pilihan item, descriptives for item, for scale, dan for scale if item deleted. Ya, itu adalah output yang kita minta dari SPSS, ya. Kemudian tinggal mengklik continue, ya. Kemudian dari sini kalau sudah semuanya selesai, maka kita bisa mengklik OK. Nah, kemudian akan muncul outputnya. Oke, sekarang saya jelaskan outputnya. Oke, ini adalah layar masih di SPSS yang memuat luarannya atau hasil penghitungannya atau outputnya, ya. Dia mengeluarkan tabel-tabel seperti ini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah angka ini, reliability statistics. Ya, di sini dikatakan ada semacam standar yang namanya Cronbach's alpha, ya, Cronbach's alpha. Ini menunjukkan 0,726 dengan jumlah item kita tadi 30 pertanyaan. Dia menunjukkan angka 0,726. Apa artinya? Artinya itu angket saya tadi sudah mempunyai internal consistency yang cukup baik. Ya, jadi angka 0,6 sampai 1 ya, dalam Cronbach's alpha itu artinya internal konsistensinya cukup tinggi. Apa itu internal consistency? Internal consistency adalah daya angket saya tadi itu mengukur sebuah konstruk atau mengukur sebuah konsep. Jadi 0,726 itu merupakan sebuah indikator bahwa angket saya tadi itu
secara internal dia punya konsistensi, punya keajegan ya di dalam mengukur sebuah konsep. Dengan kata lain, angket saya tadi itu cukup baik dari segi internal konsistensinya, dari segi konsistensinya mengukur sebuah konsep atau mengukur sebuah teori. Ya, jadi itu yang bisa kita simpulkan dari angka 0,726 ini. Nah, bagaimana kalau angkanya kurang daripada ini, misalnya 0,286. Wah, kalau 0,2 itu lemah sekali. Ya, 0,2 sampai 0,5 itu tergolong lemah. Itu artinya angket Anda itu tidak mempunyai internal konsistensi yang memadai. Jadi dia tidak secara acak mengukur sebuah konsep atau mengukur sebuah teori, ya, atau sebuah, ya katakanlah sebuah prinsip, ya, atau sebuah konstruk. Dia tidak mengukurnya dengan acak, ya. Dengan kata lain, pengukurannya itu cenderung dalam bahasa Jawanya morat-marit, ya. Ada yang mengukur ke sana, ada yang mengukur ke sini dan sebagainya. Jadi tidak acak, tidak konsisten, ya. Oke, jadi ini kabar baik kalau Anda punya Cronbach's alpha yang 0,726. Itu artinya angket Anda mempunyai daya untuk mengukur secara konsisten, ya, secara acak, ya. Oke. Kemudian dari sini kita akan memperhatikan yang ini. Nah, ini item total statistics. Kita perhatikan kolom ketiga, corrected item, kemudian ada tanda strip total correlation. Ini artinya dia menunjukkan angka korelasi antara setiap butir pertanyaan dengan korelasi total dari semua butir. Jadi perhatikan, dia menunjukkan korelasi atau hubungan antara setiap butir pertanyaan dengan korelasi totalnya, korelasi total dari semua butirnya, semua nomornya. Ya, dengan kata lain, kalau semakin kuat korelasinya, maka semakin baik. Tapi kalau semakin lemah korelasinya, semakin buruk. Nah, di sini bisa kelihatan ada butir pertama itu minus 0,015, butir kedua 0,463, butir ketiga 0,418, butir keempat minus 0,158, butir kelima 0,014, ya. Jadi butir keenam minus 0,112 dan sebagainya, ya. Nah, sekarang kita harus mencocokkan angka di kolom ini dengan sebuah tabel yang namanya tabel R, ya. Tabel R ini akan memberitahu kita sudah seberapa validkah sebuah item dari angket kita. Untuk mendapatkan tabel R itu kita tinggal cari di Google, ada ya, di dalam di Google tinggal diklik atau diketik R table, ya, nanti akan keluar berupa Pearson table, namanya Pearson table. Itu seperti ini, saya tunjukkan. Nah, namanya Pearson's correlation table, ya. Ini kalau saya klik, saya buka, ini saya unduh dari internet, ya. Nah, seperti ini Pearson's significance table. Kita harus mencocokkan angka-angka tadi dengan ini. Nah, tadi ingat bahwa responden saya itu ada 11 orang, ya. Nah, aturan statistiknya adalah kita punya konsep yang namanya DF. DF artinya degree of freedom. Ya, ini bahasa statistik, ya. Pokoknya simpelnya DF itu adalah degree of freedom, dan kita mendapatkan DF dengan cara mengurangkan 2 dari jumlah responden. Jadi kalau respondennya 11, ya tinggal dikurangi 2. Ya, jadi kan 11, ya, menjadi 9. Nah, ini adalah kolom atau lacur yang harus kita periksa, ya. Kemudian dari sini kita geser ke kanan. Nah, ini ada 0,05, ini adalah tingkat signifikansi
yang kita umumnya pakai di dalam ilmu sosial dan humaniora. Jadi kalau Anda dari ilmu sosial dan humaniora atau dari bahasa ya, ini yang biasanya kita pakai. Umumnya kita pakai 0,05, taraf signifikansi 0,05. Ya, di sini kelihatan angkanya adalah 0,602. Ya. 0,602. Jadi, kita kembali ke output SPSS tadi, kita cek mana yang angkanya sama atau lebih tinggi daripada 0,6, daripada 0,602. Kalau angka itu lebih tinggi daripada 0,602, maka butir itu bisa dinyatakan butir yang baik, butir yang valid, dan bisa kita pertahankan di angket kita. Tapi kalau kurang dari 0,602, nah berarti korelasinya rendah, artinya butir itu kurang valid, sehingga harus diganti. Mungkin nanti ditulis ulang atau diganti dengan butir yang lain, atau dimodifikasi ya, kemudian diuji cobakan lagi dan dihitung lagi ya. Jadi kita perhatikan angka ini 0,620 ini, kemudian kita kembali ke output SPSS tadi ya. Nah ini tadi kan 0,602 ya, ini kalau tandanya negatif itu pasti sudah jelas jelek ya. Jadi negatif ini pasti butir pertama itu jelek, kurang valid, harus diganti. Anda harus menulis kembali pengkalimatan di butir pertama tadi ya, atau mungkin menggantinya dengan yang lebih baik ya. V2 0,46 juga masih kurang dari 0,602 tadi. V3 masih kurang juga. V4 minus, yang minus pasti sudah jelas out, sudah jelas keluar ya. 0 masih kurang, minus 1, minus 0112 juga masih kurang. Nah ini yang ketujuh ya, butir ketujuh ini butir ketujuh tadi ini, ini ya 0,645 itu lebih besar daripada 0,602. Maka butir ketujuh ini atau nomor 7 di angket itu adalah pertanyaan yang baik, karena dia punya korelasi yang cukup tinggi ya, dengan korelasi total dari semua item, dari semua nomor ya. Kemudian kita lanjutkan, ini juga masih kurang, masih kurang, masih kurang, masih kurang, masih kurang, masih kurang. Wah banyak sekali ya angket butir di angket saya yang masih kurang ya, masih kurang, masih kurang. Nah ini yang ke-17, pertanyaan nomor 17 adalah pertanyaan yang baik karena dia angkanya di sini melebihi 0,602 ya. Di sini kan 0,744 ya, berarti dia lebih daripada 0,602, jadi baik ya. Pertanyaan ke-18 juga masih kurang, 16 masih kurang. Nah pertanyaan ke-20 juga baik Mas, ini 0,693, jadi lebih tinggi daripada 0,602 tadi. Ini masih kurang, ini masih kurang. Ini juga ternyata baik walaupun tipis ya. Ini 0,603 itu lebih baik, lebih tinggi sedikit daripada 0,602 tadi. Jadi nomor 23 juga baik ya. Ini masih kurang, masih kurang, masih kurang. Ini juga sudah baik. Ini masih kurang, dan yang terakhir juga masih kurang ya. Jadi hasil penghitungan validitas dari SPSS untuk angket saya menunjukkan bahwa hanya ada beberapa nomor yang valid ya. Yang lain-lainnya yang kurang daripada 0,602 tadi harus saya ganti atau harus saya tulis ulang. Yang mungkin pengkalimatannya kurang jelas sehingga menimbulkan kebingungan dari respondersnya, atau mungkin pertanyaannya memang tidak tepat, harus diganti dengan pertanyaan lain. Jadi harus saya revisi lagi, angketnya saya revisi lagi, kemudian saya uji cobakan lagi kepada responden yang lain, kemudian saya hitung lagi dengan SPSS dengan cara yang sama ya, melihat kolom ini corrected item minus total correlation ya. Jadi itulah cara kita menghitung atau menentukan validitas sebuah angket
dalam penelitian kuantitatif. Oke, kiranya tips ini membantu dan sampai jumpa di episode mendatang.